Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy-Nya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih, terlebih dahulu sekedar curhat atau informasi. Saya tadi sebenarnya sedikit pengen ketawa gitu. Begitu saya sampai di Masjid Al-Hidayah Cikarang Tekel RT 01 RW 04 Desa Jaya Mulia untuk mengisi pengajian rutin, ada yang meninggal dunia mendadak. Namanya Bapak Daid bin Sakman. Pas itu beberapa menit menjelang maghrib, akhirnya saya dapat kabar dari salah seorang pengurus masjid. Mohon maaf Pak Kiai, katanya, oleh karena ada yang meninggal, jadi malam ini pengajian libur dulu. Padahal saya udah ada di masjid itu, nunggu sholat maghrib. Ya akhirnya tiba-tiba saya timbul inisiatif. Ya udah, saya coba nih menghubungi Pak Ustadz Asep Saifuddin, tapi melalui voice note. Nah, oleh karena nggak langsung kebuka ya kan, akhirnya keburu masuk waktu maghrib. Maka saya sholat maghrib di situ di Cintek, di Masjid Al-Hidayah. Nah begitu selesai sholat maghrib, begitu selesai wiridan, selesai berdoa, orang yang tadi Pak Ujang, namanya Pak Ujang, yang tadi Pak Ujang bilang libur dulu, ngomong lagi sama saya, Pak Kiai liburnya nggak jadi katanya. Kata ketua DKM ngaji aja. Bisa pengen tawa dulu. Cek bahasa Sunda mah hanas saya menghubungi Pak Ustadz Asep, dan ternyata pas setelah saya buka websitenya diiyahkan untuk datang ke sini. Akhirnya disuruh ngaji, sini ngaji. Allahu Akbar. Jadi ternyata Pak Ujang ngasih kabar ke saya pengajian libur dulu, sepertinya enggak konfirmasi dulu sama ketua DKM gitu. Karena setelah sholat maghrib selesai, Pak ketua DKM bilang ngaji aja gitu kan. Jadi terjadi miscommunication gitu kan. Tapi nggak apalah, ya memang kadang-kadang dalam hidup ini suka terjadi sesuatu di luar dugaan. Ya, yang penting kita bersyukur aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga oleh karena memang saya awalnya niat mau ngaji di Cintek, jadi nggak bawa kitabnya, kitab Fathul Qorib nggak ke bawah, gitu. Saya bawa ini kitab ini. Rencananya saya mau membagikan lembaran, sebagaimana saya sudah berjanji bahwa nanti pada pertemuan berikutnya akan membagikan lembaran Zikir Jalalah. Itu lembarannya sudah saya siapkan, itu pun nggak ke bawah.
Baik para jamaah, jadi mohon maaf kalau malam ini pembahasan kitab Fathul Qorib sementara mungkin dipending, tapi tetap kita ngaji fikih dan ada tambahannya tentang sholat lidafil balad yang seyogyanya kita kerjakan pada hari Rabu Bekasan di bulan Safar. Apakah ada dalilnya atau tidak? Walaupun secara global para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya malam ini kita tetap ngaji ilmu fikih, namun ada materi tambahan tentang sholat lidafil balad. Oleh karena kita Fathul Qorib yang ke bawah, jadi materi taklim kita malam ini adalah materi taklim selingan. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Yang penting kita ngaji ya. Baik para jamaah, bakat DKI mohon izin ya. Kitabnya ke bawah nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas aksaruhum kebanyakan umat Islam baik laki-laki maupun wanita, terutama yang sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah. Nah, 5 hukum ini dinamakan hukum taklifi. Nah, apabila orang Islam baik laki-laki maupun perempuan sudah tertaklif, sudah terbebani oleh hukum yang 5 tadi, maka orang Islam tersebut dinamakan mukallaf. Kategori lain mukallaf adalah orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Ciri-ciri balik ada 3. Alamatul bulughi salasun, utawi piro-piro tetengger balik iku salasun telu. Ciri-ciri balik ada 3. Pertama, tamamu khamsat asarota sanatan pijakari wal unsa. Sampurnane umur 15 tahun pijakari ikut tetep ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Jadi ciri balik yang pertama, sudah sempurna umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Berarti kalau kita punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, umurnya sudah mencapai 15 tahun sempurna, maka berarti anak kita tersebut sudah balik. Kalau sudah balik, maka berarti tersebut sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, berarti sudah wajib mengerjakan sholat fardu 5 waktu, sudah wajib mengerjakan puasa Ramadan, dan mengerjakan rukun Islam yang lainnya, karena sudah mukallaf. Jadi anak yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan akalnya sehat, itu sudah menjadi kewajiban pribadinya sholat 5 waktu. Jadi wajib ain, fardu ain, nggak usah disuruh orang tua. Tapi anak sekarang kadang-kadang susah ya, disuruh aja susah, apalagi gak disuruh ya. Ya, kita harus sabar lah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, suruhlah, perintahlah ahlaka, keluargamu,
Siapa keluarga kita? Istri dan anak-anak, itu keluarga kita. Bisolah, untuk mengerjakan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri balik yang kedua adalah wal ihtilam Pijakari wal misal di sini. Ihtilam. Apa ihtilam? Bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi gitu ya. Pokoknya mah mimpi indah lah. Mimpi jadi pengantin. Nah, kita jadi pengantin ya. Eta pengantin teh tersusun dari dua. Panganten teh tersusun dari kata pang dan ten. Pang teh papang. Papang teh ki. Ten teh duaan. Ki duaan. Nah. Ihtilam itu bermimpi jima. Nah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Litis sinina karena umur 9 tahun. Biasanya pada umumnya berdasarkan riset penelitian yang dulu dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada masyarakat, bahwa rata-rata mayoritas laki-laki perempuan kalau sudah berumur 9 tahun ke atas tidak menutup kemungkinan akan ihtilam, akan bermimpi jima. Mungkin kita semua pernah mengalami mimpi itu. Kadang-kadang ada mimpinya dengan siapa gitu kan. Jorok mimpi mendapat bukan keinginan kita. Iya, kok saya mimpi jima sama bibi saya sih? Ya, namanya itu mimpi, bukan keinginan kita. Terlepas dari apakah begitu bangun keluar mani atau tidak, injal atau tidak, keluar sperma atau tidak, tetap itu menjadi ciri balik dan tetap dia wajib mandi junub walaupun enggak mengeluarkan air mani. Ciri balik yang ketiga adalah wal haid fil unsa di tisdi sinina. Haid, menstruasi bagi wanita karena umur 9 tahun. Apa itu haid? Haid damun kharijun min farjil mar'ati ala sabisiha. Darah yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan sehat itu namanya darah haid. Aqalluhu utawi kidike darah haid iku yauman aw lailan, sehari semalam. Itu batas minimal paling sedikitnya, paling sebentarnya keluar darah haid bagi wanita sehari semalam. Wa ghalibuhu umumnya situn aw sabun yauman, 6 atau 7 hari umumnya. Wa aksaru, dan batas maksimalnya darah haid itu adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Kalau umpama istri kita ngomong sama kita, Pak, saya haid udah 15 hari, tapi kok ini masuk hari ke-16 masih keluar darah, maka secara hukum fikih dapat dipastikan bahwa darah itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Maka si istri tetap wajib mandi janabah, tetap wajib sholat. Tapi kan Pak, takut netes keluar, ya dicocokkan ke naon atuh? Ku pempes ke? Itu mau jauh, Pak. Ku soptek ke atuh naon ya? Ku tapes ke atuh? Pokoknya intinya jangan sampai darahnya keluar netes ke sajadah. Nanti enggak sholat. Karena darah itu najis. Sholat seribi jangan arti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mayoritas umat Islam baik laki-laki perempuan yang sudah mukallaf biasanya dari dulu sampai sekarang kalau melakukan wudu biasanya nih kalau berwudu buka keran air mengalir bismillahirrahmanirrahim Allahumma qad yadayya mimma asika kulliha Allahumma ya Allah ikfat peliharalah yadaya kedua tanganku mimma asika dari berbuat maksiat kepadamu kulliha seluruhnya. Terus madmadoh Allahumma skini min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka sallahat ma'um ba'du abada. Buangnya ke kiri buangnya. Ke kiri buangnya, jangan ke kanan. Mulai batu di kiri. Kalau tidak ada orang ya ke kanan. Jika ada orang juga ya ke depan. Ke depan ada orang juga ke belakang. Jadi sama dengan meludah. Umat Islam meludah ke kanan itu hukumnya makruh. Jadi kalau meludah ke kiri itu adab meludah. Ini kalau perawi hadis meludah ke kanan itu hadisnya rusak itu, cacat. Gitu. Nah, kemudian kita kumur-kumur itu 3 kali. Tapi kalau lagi puasa kumur-kumurnya jangan terlalu banget. Ala ada aja sebab lagi puas makruh kalau terlalu banget. Apalagi sampai gini, udah gitu ditelan airnya, batal puasanya. Aus kali. Nah, kemudian kita istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung sambil baca doa, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Kemudian istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari dalam hidung. Yang kanan dulu, yang kiri tekan ke kiri. Brot keluar tuh. Yang lagi pilek mah keluar itu. Pada hijau baru kiri. Nah setelah itu kita kan mau mencuci muka. Nah di sini tempat niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il adasim asghari fardholillahi ta'ala. Allahumma baghfir wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Nah, kebanyakan begitu praktek wudunya. Nah, itu yang dihitung basuhan pertama adalah basuhan yang didasari niat. Mana basuhan wudu yang didasari niat? Membasuh muka. Berarti basuhan sebelumnya didasari niat tidak? Tidak. Ketika mencuci telapak tangan enggak didasari niat, hanya baca doa. Ketika berkumur-kumur enggak didasari niat, hanya baca doa. Ketika menghisap air dalam hidung sama begitu. Ketika insisar sama begitu. Tahap mulai niat ketika kita membasuh muka. Nah, itu oleh karena membasuh muka didasari niat, maka yang dihitung sebagai basuhan pertama menurut para ulama ahli fikih adalah membasuh muka. Berarti basuhan sebelumnya oleh karena tidak didasari niat, maka terputus padilahnya. Terputus padilahnya, nggak nyambung ke basuhan muka dan seterusnya. Terputus padilahnya karena basuhan-basuhan sebelumnya tidak didasari niat. Kira-kira bisa dipahami kan ini? Nah, supaya tidak terputus padilah mencuci telapak tangan, padilah berkumur-kumur, padilah istinsar, nyambung ke padilah mencuci muka dan cucian berikutnya supaya nyambung. Maka menurut keterangan dalam ilmu fikih, pal aula
yang lebih utama itu ketika kita mencuci telapak tangan niat. Tapi niatnya bukan niat wudu. Niat wudu mah tempatnya ketika membasuh muka. Karena fardu wudu kan ada 6. 1 nih, 2 ghuslul wajh, mencuci muka. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mir papa ini, mencuci kedua tangan sampai siku. Ketiga masuk sa'i minarosi. Kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Keenam tertib. Nah, niat wudu itu dibarengkan dengan basuhan muka. Sebagaimana kita membarengkan niat sholat dengan takbiratul ihram. Nah supaya tidak terputus fadilah basuhan-basuhan sebelumnya, terus nyambung ke basuhan wajah dan seterusnya, nggak terputus, maka menurut keterangan dalam kitab fikih disunahkan niat apa? Niat melakukan kesunahan wudu. Kan mencuci telapak tangan kan sunnah, berkumur-kumur sunnah, menghisap air ke dalam hidung sunnah, mengeluarkan air dari dalam hidung sunnah. Yang wajib itu membasuh muka, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib. Nah, maka para ulama ahli fikih mereka berpendapat yang paling afdol, yang paling utama agar kita niat melakukan kesunahan wudu di saat mencuci telapak tangan. Supaya apa? Supaya tidak terputus fadilahnya, keutamaannya. Kan kita biasanya niat pas mau mencuci muka kan, berarti basuhan sebelumnya ada niat nggak? Nggak ada niat, berarti terputus fadilahnya. Nah, supaya tidak terputus fadilahnya, keutamaan basuhan-basuhan sebelum muka, maka niatnya gini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang baru pernah dengar keterangan ini ya. Kalau pengen lebih jelas, datang ke rumah saya. Nanti saya sodorkan kitabnya. Nggak usah repot-repot baru deh, nggak usah. Nah, jadi begitu keran dibuka, air mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Allahumma qad yadaya bima'asika kul. Diartikan ya. Nawaitu aku niat an af'ala sunnatal wudu'i, mengerjakan kesunahan wudu lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Baru kita baca doa mencuci telapak tangan. Allahumma qad yadaya bima'asika kul. Nah, kalau kita mengerjakan wudunya seperti ini, maka seluruh basuhan tidak ada yang terlepas, tidak ada yang sia-sia, semuanya ada padilahnya. Karena dari semenjak awal sudah didasari nih. Karena kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu bergantung niat. Dan sesungguhnya seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan dalam hati. Amal apapun kalau tidak didasari niat, sia-sia. Kita puasa Ramadan nggak niat, jadi nggak puasanya? Nggak jadi. Sholat nggak niat, nggak jadi. Termasuk basuhan telapak tangan, berkumur, istinsar itu hilang fadilahnya karena tidak didasari niat. Jadi gini nanti, keran dibuka, air mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Allahumma qad yadaya bima'asika kulihat dan seterusnya. Begitu mau membasuh muka, niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asdori fardhu lillahi ta'ala. Nah, seperti itu yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Buah karya Al-Faqih Al-Alim Alama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Nah, ini ilmu fikihnya nih. Sekarang materi tambahannya mengenai sholat lidafil balad. Diterangkan di dalam kitab Kanzun Najah
Kitab Kanzun Najah. Kitab Kanzun Najah ini karangan Syekh Abdul Hamid Al-Quddusi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa para ulama arifin itu para ulama yang ahli makrifat dari kalangan ulama sufi yang sudah mencapai tingkatan mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka hijab, hatinya terang benderang disinari dengan cahaya Allah masuk ke dalam hatinya, sehingga ia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Itu namanya mukasyafah, kasaf. Nah, para ulama dahulu, para ulama sufi, para ulama ahli marifat dari kalangan ulama mukasyafah, mereka mengatakan bahwa pada setiap hari Rabu Wekasan, yakni hari Rabu terakhir di bulan Syawal pada setiap tahun, itu akan turun bala malapetaka, bencana, mara bahaya, wabah, penyakit. Maka mereka dulu melakukan upaya amaliyah munajat lidafil bala dengan cara melakukan sholat lidafil bala, di mana sholat lidafil bala ini dikerjakannya di hari Rabu Wekasan, di hari Rabu terakhir bulan Syawal, ketika matahari sudah terbit. Kita sholat isyraq dulu 2 rakaat, karena barang siapa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadzkurullah ta'ala, kemudian dia duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah hatta tatu as-samsu, sampai matahari terbit. Summa kemudian sholat, dia melakukan sholat rakaataini 2 rakaat, yaitu sholat isyraq. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia tetap duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai terbit matahari. Begitu matahari terbit, dia melakukan sholat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama setelah Fatihah baca surah ke-93, yaitu surah Al-Duha sebanyak 11 ayat. Di rakaat kedua baca surah Asy-Syahr atau Al-Insyirah atau Alam Nasrah sebanyak 8 ayat. Beres sholat dia berdoa, Allahumma ij'al hadzal yaum afiyatan wa ja'a samsu min matlaiha, Allahumma rzuqni khairu hadzal yaum wadfa'anni syarrahu, Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, barang siapa yang melakukan pekerjaan seperti ini, kanat lahu ka'ajri hajjati wa umratin tammah, maka adalah pahala baginya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Sampai Rasulullah mengucapnya 3 kali, tammah, sempurna. Artinya ibadah hajinya, ibadah umrohnya diterima oleh Allah. Orang-orang yang tahun kemarin berangkat haji belum tentu diterima. Nggak tahu kita, tahunya nanti di akhirat. Apalagi kalau ibadah hajinya nggak benar, selfie-selfian dulu, ya main HP dulu kan, itu nggak tahu ilmunya. Nah, ini mah udah ada jaminan terima sempurna. Nah begitu kita beres sholat isyraq 2 rakaat dan sudah masuk waktu duha, kira-kira matahari naik sepenggalah yang 7 hasta, ya kira-kira 2,5 meter lah tingginya dari semenjak terbit. Nah, begitu masuk waktu duha, lakukan sholat lidafil bala, usolli sunatan
ta'atan lidafil bala rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, sholat sunnah lidafil bala ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Tapi cara mengerjakannya boleh 4 rakaat 2 kali salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau boleh 4 rakaat sekaligus 1 kali salam tanpa tahiyat itu pun boleh. Usolli sunnata lidafil bala rakaataini lillahi ta'ala. Beres, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat. Usolli sunnata lidafil bala rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, menurut keterangan di dalam kitab Nihayatul Jen, buah karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, surat yang dianjurkan dibaca dalam sholat lidafil bala sebanyak 4 surat, yaitu surah At-Takasur 17 kali. Set deh, meripat set deh. Sholat lagi ucap, gus baka set deh wae. Kaciri bakat kuala deh. Baca At-Takasur 17 kali, kemudian disambung Bismillah dulu, disambung Al-Ikhlas 5 kali, Bismillah lagi, disambung Al-Falaq 1 kali, Bismillah lagi, disambung An-Nas 1 kali. Nah, ini dibaca tiap rakaat. Jadi setiap rakaat setelah Fatihah baca At-Takasur 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Beres sholat kita beristighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubat 'abdil zalimin la yamliku li nafsihi dharra wa la naf'an wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Kemudian angkat tangan, baca doa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'anna minal bala'il mubram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika bikalimatika tammati kulliha minaril ahmar wa minad da'il akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal qutmi wal julud wal urub. Subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya shadidal quwa wa ya shadidal mi'al ya aziz jalla bi ijjatika jami khalqika ikfina min jami khalqika ya muhsin ya mutafaddir ya mu'min ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tata cara melaksanakan sholat sunnah lidafil bala, sholat sunnah untuk menolak bala. Selain kita biasanya kalau di daerah di Barusan biasanya sok ngayakeun sedekah upat. Kenapa disebut sedekah upat? Sebab ibu-ibuna, bapak-bapakna daratan ka masjid marawak upat. Niatnya sedekah upat. Silahkan mau sedekah upat ke, lontong ke, sayur ayam ke, roti ke, uang ke, sedekah apa aja. Cuma di kita biasanya sedekah upat. Ya. Sebab kata Nabi al-shadaqatu tanfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Nah, selain kita sedekah untuk menolak bala dengan berbagai macam makanan, di antaranya ketupat, juga kita laksanakan sholat lidafil bala, sholat untuk menolak bala. Sebagaimana sholat ini dilakukan dulu oleh para ulama salafus shalih al-mutaqaddimin, oleh para ulama arifin, oleh para ulama sufi yang sudah mencapai tingkatan mutasyafah. Nah, demikian kali kita malam ini.
Ini kurang lebihnya Al-Fakir, mohon maaf. Tapi saya bingung nih Pak, pulangnya sama siapa ya? Emang itu mau motor? Saya dari kesini diantar sama Pak Jepri. Pak Jepri langsung balik karena ada janjian sama istrinya. Kalau Pak Jepri nggak langsung balik, nanti istrinya marah, malu deh. Kok abang hianat sama aku? Kan kita udah janjian habis Isya mau jalan. Tapi abang kok gak pulang-pulang lama? Ngaji dulu. Ayo saya. Aku kudu tanggung jawab ya. Kudu tanggung jawab ya. Jangan sampai nanti istri saya nggak bisa tidur di rumah. Kemana suamiku ya? Gitu Pak, gitu. Oh. Kemana suamiku? Jangan-jangan sebutin kelong. Masih mending sebut Randa. Ayah kan nganter aja mah. Ayah Pak DKM-nya, Pak Guru Hendra. Insya Allah hatur nuhun. Baik para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan barokah sahabatnya kita istiqomah hadir duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita dan keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita. Semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu diberkahi, barokah umurnya, kesehatannya, rezekinya dan sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama mengakhiri talim kita dengan mengucapkan hamdalah dan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi' asani wa darati atfatan Rabbi bangkana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa minal bitani wa mu'afatim minal bitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu mudah-mudahan disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Amin. Insyaallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke atuh. Tetap semangat.